Ketika Bitcoin terus meningkat nilainya, seluruh perusahaan mulai bermunculan untuk menambang. Perusahaan-perusahaan ini mengembangkan chip khusus ASIC, dan membangun server besar menggunakan chip ASIC ini untuk menambang Bitcoin. Munculnya perusahaan pertambangan besar ini, yang dikenal mendorong Bitcoin Gold terus membuatnya sangat sulit bagi orang biasa untuk berkontribusi ke jaringan dan mendapatkan imbalan. Upaya mereka juga mulai memakan energi komputasi dalam jumlah yang semakin besar, berkontribusi pada meningkatnya masalah lingkungan di seluruh dunia. Kemudahan menambang Bitcoin dan kebangkitan selanjutnya dari peternakan penambangan Bitcoin dengan cepat menghasilkan sentralisasi besar-besaran kekuatan produksi dan kekayaan dalam jaringan Bitcoin. Untuk memberikan beberapa konteks, 87% dari semua Bitcoin sekarang dimiliki oleh 1% dari jaringan mereka. Banyak dari koin ini ditambang secara gratis di hari-hari awal mereka. Sebagai contoh lain, Bitmain, salah satu operasi penambangan terbesar Bitcoin telah menghasilkan miliaran pendapatan dan keuntungan. Pemusatan kekuasaan dalam jaringan Bitcoin membuatnya sangat sulit dan mahal bagi kebanyakan orang. Jika Anda ingin mendapatkan Bitcoin, opsi termudah Anda adalah tambang sendiri. Cukup sambungkan perangkat keras khusus ini adalah rig di Amazon, jika Anda tertarik. Dan pergi ke kota. Ketahuilah bahwa karena Anda akan bersaing dengan server farm besar dari seluruh dunia, menghabiskan energi sebanyak negara Swiss, Anda tidak akan dapat menambang banyak beli Bitcoin di bursa. Hari ini, Anda dapat membeli Bitcoin dengan harga satuan $3.500, koin pada saat penulisan. Catatan, Anda dapat membeli sejumlah pecahan Bitcoin. Tentu saja, Anda juga akan mengambil risiko besar dalam melakukannya karena harga Bitcoin cukup fluktuatif. Bitcoin adalah yang pertama menunjukkan bagaimana cryptocurrency dapat mengganggu model keuangan saat ini, memberi orang kemampuan untuk melakukan transaksi tanpa ada pihak ketiga yang menghalangi. Peningkatan kebebasan, fleksibilitas, dan privasi terus mendorong langkah yang tak terhindarkan menuju mata uang digital sebagai norma baru. Terlepas dari manfaatnya, konsentrasi uang dan kekuatan Bitcoin, kemungkinan tidak disengaja, menghadirkan penghalang yang berarti untuk adopsi arus utama. Karena tim inti Pi telah melakukan penelitian untuk mencoba memahami mengapa orang enggan memasuki ruang cryptocurrency. Orang-orang secara konsisten menyebut risiko berinvestasi, menambang sebagai penghalang utama untuk masuk. Solusi, Pi, mengaktifkan penambangan di ponsel setelah mengidentifikasi hambatan utama untuk adopsi ini. Tim inti Pi berangkat untuk menemukan cara yang memungkinkan orang biasa untuk menambang, atau mendapatkan hadiah cryptocurrency untuk memvalidasi transaksi pada catatan transaksi yang didistribusikan. Sebagai penyegaran, salah satu tantangan utama yang muncul dengan mempertahankan catatan transaksi terdistribusi adalah memastikan bahwa pembaruan pada catatan terbuka ini tidak curang. Sementara proses Bitcoin untuk memperbarui catatannya terbukti, membakar energi, uang untuk membuktikan kepercayaan, itu tidak terlalu ramah pengguna, atau planet. Untuk Pi, kami memperkenalkan persyaratan desain tambahan untuk menggunakan algoritma konsensus yang juga akan sangat ramah pengguna dan idealnya memungkinkan penambangan di komputer pribadi dan ponsel. Dalam membandingkan algoritma konsensus yang ada, proses yang mencatat transaksi ke dalam buku besar yang didistribusikan, Stellar Consensus Protocol muncul sebagai kandidat utama untuk memungkinkan penambangan mobile phone yang ramah pengguna. Stellar Consensus Protocol, SCP, dirancang oleh David Mazieres, seorang profesor ilmu komputer di Stanford yang juga menjabat sebagai kepala ilmuwan di Stellar Development Foundation. SCP menggunakan mekanisme baru yang disebut Perjanjian Bizantium Federasi untuk memastikan bahwa pembaruan ke buku besar yang didistribusikan akurat dan dapat dipercaya. SCP juga diterapkan dalam praktik melalui blockchain Stellar yang telah beroperasi sejak 2015.